Dari paparan-paparan tadi oleh rekan-rekan, baik oleh Pak Stanley dan juga Pak Albert ya, saya menggambarkan formulasi dan konstruksi Trinitas Centeleo itu seperti ini. Dari dua videonya ya, formulasinya tiga pribadi yang berbeda dalam satu kesatuan tetapi dapat terpisah. Itu formulasi dari Trinitas Tritunggal Centeleo. Konstruksinya, pertama, tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dan ini sepakat dengan kita ya. Hanya pemahaman kata pribadi antara Swentolio dengan Trinitas ortodok atau kaum konservatif, Injil konservatif, itu saya pikir berbeda. Kemudian yang kedua, setiap pribadi adalah Allah. Tidak masalah situ, ketiga pribadi menyatu. Nah, yang keempat ini masalah, ketiga pribadi dapat berpisah. Jadi itu formulasi dan konstruksinya. Nah, analogi yang dipakai, menurut Centeleo, manusia merupakan analogi dari Trinitas. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia itu makhluk Tritunggal, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian ketritunggalan manusia diciptakan oleh Allah dengan kesederhanaan dan terbatas, berbeda dengan Allah yang tidak terbatas. Ketritunggalan manusia tidak bisa terpisah, kata Swentolio, berbeda dengan ketritunggalan Allah yang bisa terpisah dan menyatu kembali. Nah, contoh yang digunakan Swentolio bahwa Trinitas bisa terpisah, salah satunya adalah ketika Yesus inkarnasi, ia berada di bumi terpisah dari Bapa. Sudah panjang lebar tadi dijelaskan oleh Dr. Stanley. Nah, teks yang digunakan pertama yang saya sajikan di sini adalah untuk analogi itu Kejadian 1 ayat 26 dan 1 Yohanes 5 ayat 7-8. Ini terkait dengan analogi manusia sebagai makhluk Tritunggal untuk menggambarkan menganalogkan ketritunggalan Allah. Ini ilustrasinya ya. Jadi ini ilustrasi Tritunggal yang sudah dipaparkan oleh Pak Albert tadi. Ilustrasi Tritunggal dari versi Pak Swentolio ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Sampai di situ kita sama. Hanya di sini relasinya tidak hanya menyatu tetapi dapat terpisah. Kalau konservatif Injil dan ortodoks ya, ini relasi ini menyatu, saling mendiami, periskorosis ya. Nah, kalau dia menggunakan analogi itu tadi ya, sama, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ya. Sama, roh bukan tubuh, roh bukan jiwa, jiwa bukan roh ya. Tapi roh, jiwa, dan tubuh adalah manusia. Maka dia simpulkan Tritunggal. Manusia itu adalah Tritunggal. Tapi bedanya ialah dikatakan menyatu, tidak dapat terpisah. Jadi analogi Tritunggal ini dipakai pemahaman Swentolio bahwa manusia itu makhluk Tritunggal dipakai sebagai analog untuk menjelaskan Trinitas. Walaupun katanya ini bersifat sederhana dan terbatas. Ya. Nah, jadi ini bukan diagram Tritunggal kita, tapi Swentolio. Saya lanjutkan lagi. Nah, tanggapan atas formulasi dan konstruksi Trinitas Swentolio itu. Pertama, ya, ilustrasi yang baik, entah itu analogi atau diagram, dapat membantu dalam memahami aspek tertentu dari doktrin Trinitas. Itu fungsi ilustrasi. Ilustrasi berfungsi untuk membantu ya, supaya kita dapat memahami lebih baik aspek tertentu dalam Trinitas. Itu maksud ilustrasi sebetulnya, ataupun entah berupa analogi atau diagram. Namun analogi yang buruk justru akan mengaburkan, bahkan menyesatkan. Nah, menggunakan manusia sebagai analogi untuk menjelaskan doktrin Allah Trinitas seperti yang dilakukan oleh Swentolio justru mengaburkan doktrin ini, bahkan menyesatkan. Mengaburkan, bahkan menyesatkan. Alasannya, yang pertama, manusia bukanlah makhluk Tritunggal. Mengapa? Karena dalam kosakata Alkitab, kata roh Yunani pneuma dan Ibrani roach, dan kata jiwa Yunani psuche dan Ibrani nephes adalah kata yang bisa dipertukar tempatkan, interchangeable. Nah, ini berbeda dengan Allah Trinitas, di mana setiap pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dibedakan dan tidak dipertukarkan. Artinya Bapa selamanya tetap Bapa, Anak selamanya tetap Anak, dan Roh Kudus selamanya tetap Roh Kudus. Tidak dipertukarkan. Beda dengan
kata jiwa dan roh tadi bisa dipertukarkan gitu ya. Nah, berikutnya alasannya tadi yang kedua, manusia diciptakan rupa dan gambar Allah, bukan berarti manusia itu makhluk Tritunggal seperti Allah Trinitas. Mengapa? Karena Allah Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus terdiri dari pribadi-pribadi yang kekal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus terdiri dari pribadi-pribadi yang kekal, setara dan sama identik. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi kekal, setara dan sama identik, perikorosis. Sedangkan pada manusia, tubuh dan jiwa roh adalah unsur-unsur atau elemen yang tidak sama. Itu pada manusia. Ya, tubuh dan jiwa rohnya adalah unsur-unsur elemen yang tidak sama. Nah, yang ketiga, menyatakan bahwa manusia adalah gambar Allah, gambar dan rupa Allah lebih baik dipahami untuk menjelaskan bahwa manusia dalam hal tertentu merupakan refleksi yang nyata dari Allah yang hidup, yang cerdas, yang bermoral. Baik laki-laki maupun perempuan dijadikan gambar dan rupa Allah. Dan inilah yang membedakan mereka dari semua ciptaan yang lain. Manusia diberi kemuliaan, kehormatan melebihi ciptaan-ciptaan lain yang memiliki akal budi, yang juga mencerminkan pribadi dari Sang Pencipta. Ya, jadi bukan dimaksudkan untuk menjelaskan Allah Tritunggal sebetulnya. Ya. Nah, yang kedua, Santo Leo menggunakan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 dan 8 untuk mendukung pendapat bahwa manusia adalah makhluk Tritunggal. Jelas ini merupakan eisegesis. Artinya, ia memasukkan ide dan pendapat pribadinya ke dalam teks tersebut dan merupakan tafsir yang out of context, keluar dari konteks. Ayatnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 berbunyi demikian, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Saya beri bold ya, yang di dalam tanda kurung siku itu ya. Nah, sekalipun frase yang berada dalam tanda kurung siku dalam ayat tersebut menunjuk Allah Trinitas diakui otentisitasnya, namun tetap saja tidak mengubah fakta bahwa konteks ayat ini tidak mengizinkan untuk menafsirkan manusia sebagai makhluk Tritunggal. Nah, Svante Leo demi kepentingan sendiri bahkan telah mengubah makna sesungguhnya dari kata Yunani hudor yang diterjemahkan dengan air menjadi tubuh, dan mengubah kata Yunani haiwa yang diterjemahkan dengan darah menjadi jiwa. Akibatnya, roh, air, dan darah diubah menjadi roh, tubuh, dan jiwa. Itu kan eisegesis. Kalau saudara lihat di 2 video itu. Nah, itu jelas tubuh dalam bahasa Yunani adalah soma, atau sedang jiwa dalam bahasa Yunani-nya adalah pske. Jelas itu adalah eisegesis, menafsir sekehendak hatinya atas teks itu agar teks itu nanti benar-benar menurut pemahaman Svante Leo membicarakan tentang struktur ketritunggalan manusia untuk menggambarkan Tritunggal Allah. Jelas ayat itu tidak bisa dipakai untuk menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk Tritunggal seperti pendapat dari Svante Leo, lalu dipakai untuk menjelaskan doktrin Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Nah, bukan hanya itu, Svante Leo juga dengan lancangnya mengubah kata Yunani itu pneuma yang jelas-jelas menunjuk pada pribadi Roh Kudus, the Spirit dalam King James Version, juga Revised Standard Version, dengan roh manusia. Ini absurd. Jadi masalah pada ayat ini bukan pada doktrin Trinitas, tidak. Kalau kita akui otentisitas teks dalam kurung siku tersebut tadi, tetapi pada otentisitas teks dan pada penafsiran eisegesis Svante Leo bahwa dalam ayat ini manusia disebutnya sebagai makhluk Tritunggal. Sekali lagi ini absurd, konyol. Ya. Nah, karena tafsiran Svante Leo atas teks itu salah, maka apakah makna teks tersebut bila diperhatikan dalam ayat-ayat sebelumnya, 1 Yohanes 5 ayat yang kelima ini, ayat yang terdahulu, kita lihat secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 8, maka yang dimaksud oleh Rasul Yohanes dalam teks ini adalah bahwa Roh Kudus sebagai pribadi bersama dengan air dan darah sepakat bersaksi di bumi bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi ayat ini sama sekali tidak membicarakan manusia sebagai makhluk Tritunggal. Ya. Yang ketiga, pernyataan Svante Leo bahwa pribadi-pribadi, ini tanggapan saya yang ketiga, ya. Pernyataan Svante Leo bahwa pribadi-pribadi dalam Trinitas bisa terpisah jelas merupakan pernyataan yang menyesatkan. Untuk mendukung pandangannya bahwa pribadi-pribadi Trinitas bisa terpisah, Svante Leo menggunakan contoh inkarnasi Kristus, bahwa ketika Yesus berada di bumi, ia terpisah dari Bapa di surga. Tentu saja ini adalah ajaran yang salah. Sudah dijelaskan tadi oleh rekan kami dari Asasi, Dr. Stanley. Sudah cukup jelas sekali itu. Sebenarnya tidak perlu saya tambahkan, tapi karena saya sudah siapkan di sini.
Saat inkarnasi dalam kemanusiaan, Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah atau kehilangan haknya sebagai Allah, atau berkurang sifat-sifatnya sebagai Allah. Tetapi yang terjadi pada peristiwa inkarnasi itulah kepadanya ditambahkan sifat kemanusiaan, yang mana ia dengan rela membatasi dirinya menggunakan atribut kealahannya ketika menjadi manusia. Itu yang diajarkan Alkitab, dan itulah yang diakui oleh konsili resmi gereja. New International Version benar ketika menerjemahkan Hosmorpeteo Rupaton dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dengan being in very nature of God, dalam natur Allah. Ya. Ini merupakan ekspresi being yang diidentifikasi dengan natur esensial dan karakter Allah. Dengan kata lain, mengacu kepada hakikat Allah sendiri. Yesus adalah Allah. Ketika dia berinkarnasi, dia tetap Allah. Tidak kekurangan sedikit pun sifat-sifat karakteristiknya sebagai Allah. Dia tetap Allah. Jadi saat inkarnasi, Yesus tetap Allah yang berrelasi secara kekal dan tidak terpisah dari Bapa dan Roh Kudus. Hanya pada waktu inkarnasi itu, sifat kemanusiaanlah yang ditambahkan kepadanya. Sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh rekan saya, rekan kami, Dr. Stanley. Nah, yang keempat, tanggapan saya. Pernyataan Swetila bahwa pribadi-pribadi dalam Trinitas bisa terpisah jelas merupakan pernyataan yang kontradiktif dengan keesaan dan kesatuan Allah. Nah, di sini kadang-kadang kalau orang tidak cermat, dia pikir ajaran Swetoliau itu benar, tidak kontradiktif. Menyatakan pribadi-pribadi tidak bisa terpisah, jelas kontradiktif dengan keesaan Allah. Pasti, tidak bisa tidak. Nah, disinilah ketika kita bicara tentang filsafat dan logis, itu sangat penting sekali. Ya, Allah memberi kita hati dan pikiran untuk kita beriman dengan berpikir. Ya. Nah, istilah pribadi dalam Kristus tidak pernah dipakai untuk menunjukkan bahwa ada 3 Allah yang berbeda. Tidak. Terpisah dan independen. Tapi menurut Swetoliau bahwa suatu ketika pada suatu waktu, ketiga pribadi bisa terpisah, bisa independen. Padahal menurut Alkitab, istilah pribadi dalam Kristus tidak pernah dipakai untuk menunjukkan bahwa ada 3 Allah yang terpisah, yang independen. Allah adalah satu keberadaan, adalah satu kesatuan dalam kejamakan. Di sini ditegaskan bahwa esensi ilahi tidak terbagi-bagi di antara ketiga pribadi ilahi, tetapi secara penuh dengan segala kesempurnaan atribut Allah berada di dalam setiap pribadi. Kesatuan Trinitas Alkitab selalu bicarakan dalam hal esensinya, seperti misalnya ketidakterbatasan, kemahatauan, kemahakuasaan, kemahadiran, kekekalan, dan atribut esensial lainnya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semuanya sama-sama tidak terbatas, sama-sama maha tahu, sama-sama maha kuasa, sama-sama maha hadir, sama-sama kekal. Sebuah atribut esensial yang dimiliki oleh Bapa dimiliki oleh Anak, juga dimiliki oleh Roh Kudus. Jadi mereka sama, identik. Ya. Tapi tidak terpisah. Charles Hodge menjelaskan demikian. Di dalam Allah tidak terdapat 3 inteligensi, tidak 3 kehendak, 3 efisiensi. Kalau pribadi-pribadi itu terpisah, maka pasti ada 3 kehendak, ada 3 inteligensi, dan ada 3 efisiensi. Dan ini bidat, bukan Tritunggal Kristen. Jadi benar kata Charles Hodge, di dalam Allah tidak terdapat 3 inteligensi, 3 kehendak, dan 3 efisiensi. Tidak. Ya. Ketiganya adalah satu, dan dengan demikian memiliki satu pikiran, satu kehendak. Allah hanya memiliki satu inteligensi, satu kehendak, dan satu efisiensi. Bukan 3. Kesatuan yang intim ini diungkapkan di dalam gereja Yunani dengan kata perikorosis, yang dalam bahasa Latin dijelaskan dengan kata-kata in existentia, in habitatio, dan intercommunio. Keeksistensi, kohabitasi, dan intercommunio. Pemisahan dari pribadi-pribadi Trinitas jelas kontradiksi dengan keesaan kealahan. Nah, itu yang kadang-kadang orang tidak jeli melihatnya. Kalau kita jeli, pemisahan pribadi-pribadi jelas kontradiksi dengan keesaan, kesatuan kealahan. Nah, karena kealahan hanya memiliki satu pikiran dan satu kehendak, maka dengan demikian kealahan hanya memiliki satu roh. Penekanan bahwa Allah itu roh dan satu adanya itu penting karena ada orang tertentu yang mengajarkan bahwa masing-masing pribadi dapat berdiri sendiri, independen, dan terpisah. Sehingga kealahan seakan-akan memiliki roh yang terpisah satu sama lain. Ini jelas salah dan bertentangan. Kalau pribadi satu sama lain bisa terpisah, maka berarti ketiganya memiliki roh masing-masing. Ini jelas salah dan bertentangan dengan pernyataan Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah roh. Kesatuan esensi kealahan adalah Allah adalah roh. Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah roh. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Ini adalah hakikat Allah. Disebut juga esensi Allah.
atribut dasar absolut yang ada pada Allah sebagaimana ia adanya. Tuhan kita Yesus Kristus menyingkapkan hakikat atau esensi Allah ini ketika ia mengatakan God is a spirit atau Allah adalah roh. Kata roh pneuma itu ditulis tanpa kata penunjuk tertentu. Kalau dia menggunakan artikel tentu saja menunjuk kepada Roh Kudus. Tapi di sini tanpa penunjuk tertentu, maka ini mengacu kepada esensi dari Allah. Artinya kata roh dalam itu bukan menunjuk kepada Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Tritunggal, tetapi menunjuk kepada hakikat Allah, jati diri Allah. Ya. Jadi jelas bahwa Allah tidak terpisah, ya. Dan tiap-tiap pribadi tidak terpisah satu sama lainnya. Ini hanya catatan tambahan saya saja untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kata pribadi itu untuk menjelaskan Trinitas. Ya, saya tidak usah jelaskan, tapi nanti kalau ada yang bertanya baru saya jelaskan ini. Oke. Saya punya catatan kata pribadi memang cenderung menimbulkan kesalahpahaman, dan itu yang terjadi tampaknya pada Swentoliau. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Tanggapan yang kelima, pernyataan Swentoliau bahwa pribadi-pribadi dalam Trinitas bisa terpisah jelas merupakan pernyataan yang menyesatkan. Untuk mendukung pandangannya bahwa pribadi-pribadi Trinitas ini bisa terpisah, Swentoliau menggunakan contoh inkarnasi Kristus, bahwa ketika Yesus berada di bumi, ia terpisah dari Bapa dunia. Saja ini adalah ajaran salah. Saat inkarnasi, ini tadi sudah saya jelaskan ya, sorry. Yang ini ya. Yang berikutnya, tanggapan saya berikutnya. Pernyataan Swentoliau bahwa pribadi-pribadi dalam Tritunggal yang terakhir ini bisa terpisah mengindikasikan konsep Tritheisme. Mengindikasikan konsep Tritheisme. Inilah pandangan yang mengajarkan bahwa ada tiga Allah yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga Allah ini masing-masing saling menyatu dan saling berhubungan secara bebas dalam suatu persekutuan. Dalam sejarah gereja, ada John S. Koenigs dan John Philoponus yang mengajarkan ada tiga Allah dan ketiganya berhubungan dalam asosiasi bebas. Jadi Tritheisme dalam kekristenan memang sudah pernah diajarkan jauh sebelum Swentoliau, dan ini adalah kesalahan di dalam sejarah. Ya, kita melihat sejarah bidat-bidat Trinitas. Jadi jelas bahwa konsep Tritunggal Swentoliau memang berbeda dengan Trinitas yang diajarkan Alkitab, yang diakui oleh bapak-bapak gereja, diakui oleh iman Ortodoks, dan juga Katolik, Protestan, dan Injili konservatif. Nah, konsep Tritunggal Swentoliau ini lebih mirip dengan Trimurti dalam kepercayaan Hinduisme, bahwa ada tiga dewa Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa, yang merupakan perwujudan dari dewa utama yang disebut dengan Sang Absolut Brahman yang tidak terlihat, yaitu suatu kekuatan alam yang mencipta dan membawa kesatuan dalam alam semesta. Brahman adalah dewa pencipta bumi ini yang digambarkan dengan 4 wajah yang menunjuk arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat, yang tinggal di Satyaloka. Wisnu adalah dewa yang menegakkan hukum abadi dari Sang Absolut yang tinggal di Vaikunta, sedangkan Siwa adalah dewa pemberi berkat sekaligus dewa penghancur yang tinggal di Kaisila. Nah, kita tidak mempermasalahkan Trimurti yang dimiliki oleh orang Hindu. Tapi ketika konsep ini dipakai oleh Swentoliau, ya, mirip dengan konsep ini dipakai untuk menjelaskan Allah Trinitas, tiga pribadi yang berbeda dan bisa terpisah, maka itu jelas salah. Itu mendekati mirip dengan Tritheisme. Ya. Nah, itu sebentar dulu Pak. Bisa saya tambahkan lagi sedikit Pak Albert ya? Boleh Pak, silakan Pak. Sebenarnya materi saya agak panjang tadi. Dasar kitab suci jelas. Saya mau menjelaskan formulasi Trinitas kita. Oke, jadi konstruksi, formulasi dan konstruksi Trinitas ortodoksi dan Injil konservatif. Kata Trinitas dalam terminologi Kristen digunakan untuk menekankan keesaan di antara pribadi dalam kalahan, tetapi juga menekankan perbedaan dan kesetaraan dari tiga pribadi tersebut. Rumusan formulasi Trinitas yang pertama dicetuskan oleh Tertullianus. Tres persona, una substantia, discreti non separate, atau tiga pribadi, satu substansi hakikat, berbeda tak terpisah. Ini sudah ada dari Tertullian, kata berbeda tak terpisah ini. Namun formulasi resmi ajaran Trinitas dinyatakan dalam Konsili Nicea 325 Masehi, di mana Athanasius, Bishop Alexandria, memiliki peran yang sangat besar dalam perumusan formula Trinitarianisme tersebut, terkait dengan kontroversi dengan Arius, penatua dari Alexandria. Di dalam Konsili Nicea tersebut, kesetaraan hakikat atau esensi atau homoousios, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ditegaskan. Formulasi Trinitas Konsili Nicea ini dipertegas dalam Konsili Konstantinopel kemudian pada tahun 381 Masehi. Nah, kemudian hasil Konsili Nicea ini dilengkapi oleh Gregorius Nazianzus dari Kapadokia. Kita mengenal ada 3 bapak Kapadokia.
Nah, yang memberikan kepada kita formulasi paling ringkas namun representatif mengenai ajaran Trinitarianisme Kristen itu Mia Ousia Tres Upos Taseis, atau satu esensi tiga pribadi. Profesor Robert Letham ya, menjelaskan tentang rumusan bapak-bapak Kapadokia itu demikian. Allah adalah satu dalam esensi, tiga dalam pribadi, terbagi tanpa pemisahan, dan bersatu tanpa percampuran. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Trinitas yang sempurna berdistinksi secara kekal, tetapi saling mendiami. Kemudian istilah saling mendiami ini dikenali dengan perikorosis. Hal yang sama dijelaskan oleh Profesor Millard J. Erickson. Adanya gagasan koinherensi, disebut juga perikorosis, dari ketiga pribadi kalian ditekankan. Kealahan itu ada secara tidak terpisah dalam tiga pribadi yang berbeda. Ketiganya dapat dibedakan sebagai pribadi, namun esa dan tidak dapat dipisahkan dalam keberadaan mereka. Nah, formulasi tersebut diterima dan diakui kekristenan ortodoksi, diterima oleh Katolik, kemudian diterima oleh Ortodoks, diterima oleh Protestan dan Injil konservatif pada umumnya. Sampai hari ini sebagai representatif dari inti ajaran Trinitarianisme Kristen. Itu bahwa Allah Alkitab adalah Allah yang esa dalam ousia esensi, dengan tiga hypostatis pribadi yang berbeda tapi tidak terpisah. Nah, adapun konstruksi dari doktrin Trinitas ortodoksi Injil konservatif itu saya ringkas sebagai berikut. Hanya ada satu Allah yang pertama. Yang kedua terdiri dari tiga pribadi, hypostasis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisah. Ya. Yang ketiga pribadi bersatu tetapi tidak bercampur. Kalau dia bercampur, ya dia juga akan menjadi bercampur menjadi satu. Jelas ini keliru gitu, salah. Ya. Tapi kalau dipisahkan dia akan menjadi tritheisme. Kalau dia bercampur dia akan menjadi bidat, salah satu bidat juga. Setiap pribadi memiliki esensi ousia yang sama dan memiliki kepenuhan Allah. Kemudian yang kelima, ketiga pribadi ini saling mendiami satu sama lain dan berelasi secara kekal. Konstruksi ini mengantisipasi sekaligus membedakannya dari Unitarianisme, Arianisme, Sabellianisme, dan sejenisnya, dan Tritheisme. Jadi konstruksi ini sudah jelas. Untuk membedakannya dari Unitarianisme, Arianisme, Sabellianisme, dan sejenisnya termasuk Tritheisme, yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Soentoliau. Nah, ini dia. Perikorosis itu digambarkan seperti ini. Ya. Pribadi yang berbeda tapi tidak terpisah. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Tapi mereka adalah pribadi yang berbeda tapi tidak terpisah, saling mendiami. Nah, doktrin Trinitas ini penting, dia membentuk dan membangun seluruh iman dan tindakan orang Kristen, sekaligus membedakannya dari semua agama lainnya. Jadi salah satu pembeda itu adalah doktrin Trinitas, membedakan agama Kristen dengan lainnya. Di satu sisi doktrin ini menekankan satu Allah. Ini membedakan iman Kristen dari semua agama politeistik yang mempercayai banyak Allah. Ya, membedakannya dari panteistik yang mempercayai segala sesuatu yang bersifat ilahi. Nah, di sisi lain doktrin ini menegaskan tentang penekanan yang sama penekanannya bahwa Allah yang satu ini adalah tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini untuk membedakan dengan agama Kristen dari agama-agama monoteistik besar seperti misalnya Yudaisme dan Islam. Nah, namun sayangnya doktrin ini seringkali masih disalahpahami, padahal ini sudah tuntas dibicarakan oleh bapak-bapak gereja, ya, dirumuskan dalam konsili-konsili, tapi masih disalahpahami oleh sebagian kecil orang Kristen atau kelompok tertentu, bukan sebagian besar, sebagian kecil atau kelompok-kelompok tertentu, karena memang diakui ada tingkat kesulitan. Akibatnya menghasilkan persepsi teologis yang sumbang, miring, bahkan sesat. Contohnya tadi pemahaman teologi dari Soentoliau, ya, yang miring dan bisa dianggap kepada kesesatan karena mengarah ke Tritheisme. Nah, pentingnya doktrin Trinitas terlihat dalam pernyataan, saya kutip pernyataan dari tiga teolog. Pertama, Profesor John Prine menjelaskan bahwa doktrin tentang Trinitas berusaha untuk menyatakan dan mengungkapkan apa yang secara alkitabiah sudah jelas dan cukup fundamental bagi Injil. Fakta itu adalah bahwa di dalam Alkitab dari awal sampai akhir bersaksi bahwa Allah itu esa, tetapi itu juga menyatakan tentang tiga pribadi yang adalah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian saya kutip lagi Profesor Michael Orton. Ia mengatakan dalam doktrin Tritunggal, tulis Herman Bepping, berdetak jantung seluruh pewahyuan Allah tentang penebusan manusia. Sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah ada di atas kita, di depan kita, dan di dalam kita. Doktrin Trinitas ini
Allah sebagai satu hakikat dan tiga pribadi, membentuk dan membangun seluruh iman dan tindakan orang Kristen. Yang saya katakan tadi di depan, membedakannya dengan agama-agama yang lainnya. Yang terakhir saya kutip Profesor Paul Enns, menjelaskan bahwa ajaran Allah Tritunggal penting karena ajaran ini merupakan sebuah doktrin yang fundamental bagi iman Kristen. Kepercayaan atau ketidakpercayaan pada Trinitas menandai ortodoksi dan bukan ortodoksi. Juga menandai kekristenan sejati dengan bidat-bidat. Itu dari saya. Terima kasih untuk kesempatan ini.